tanggal 23 Agustus 65, kemarahan Soekarno terhadap neokolonialisme dan imperialisme itu semua memuncak. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kita tidak lagi hanya membatalkan KMB, tapi kemudian Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 65, tanggal 23 Agustus 65. Isinya apa? Mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Sudah nggak ada kompromi. Pertanyaannya, Nekolim terima apa tidak? Lalu ada peristiwa besar terjadi 30 September. Ya, hanya dalam tempo 5 minggu. Ada hubungan nggak antara Undang-Undang Nomor 1665 dengan Gestok? Yang Bung Karno katakan bahwa peristiwa Gestok itu adalah kelihayan Nekolim, kelihayan neokolonialisme dan imperialisme, bangsa asing yang ingin menguasai kembali harta kekayaan bangsa Indonesia, Bung Latif, itu terbukti ketika TAP MPRS nomor 33 tahun 67 ditandatangani tanggal 12 Maret tahun 67, lalu tanggal 7 April tahun 67 Mas Kiki, pemerintah Orde Baru menandatangani kontrak karya dengan PT Freeport McMoran, perusahaan tambang emas dari Amerika, di mana kontrak karya yang ditandatangani hanya 26 hari setelah Presiden Soekarno digulingkan, itu kemudian menyerahkan kekayaan alam bangsa Indonesia, tambang emas di tanah Papua, kepada Amerika dengan kontrak karya 30 tahun, royalti hanya 1,5% untuk tambang dan 1% untuk emas. Ini artinya teori Bung Karno bahwa telah terjadi konspirasi antara kelihayan kaum Nekolim itu dengan orang-orang yang tidak benar. Secara praksis terbukti dengan kemudian Orde Baru memberikan karpet merah kepada kapitalisme asing untuk menguasai sumber-sumber ekonomi nasional kita. Temukan bukti berupa beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 9. Isinya apa? Undang-Undang Nomor 7 sepakat mengangsur kembali hutang-hutang Hindia Belanda. Ini November 66. Undang-Undang Nomor 8 mendaftar menjadi anggota ASEAN Development Bank. Undang-Undang Nomor 9 mendaftar kembali menjadi anggota IMF dan World Bank. Clear saya bilang. Oke. Dan saya kemudian mempunyai tafsir sendiri mengenai Gestok. Tafsir saya apa? Tafsir saya, Gestok itu adalah rekayasa korporasi-korporasi asing untuk menghabisi rezim Soekarno. Terbitnya Undang-Undang 789 adalah subversi yang ke-6. Nah, setelah itu baru terbentuklah rezim Soeharto, yang saya lebih suka menyebutnya sebagai rezim kontra-revolusioner. Ya, ini subversi yang ke-7. Ya, jadi terbentuknya rezim kontra-revolusioner yang mengadopsi para ekonom mafia Berkeley itu sebagai bagian dari pemerintahan. Oke. Lalu yang ke-8 terjadilah liberalisasi tahap pertama tahun 82. Lalu yang ke-9 kita mengalami krisis 1998, terjadi liberalisasi tahap kedua dengan dilaksanakannya agenda-agenda ekonomi neoliberal, dan itu belum selesai. Kemudian masih ada yang ke-10. Apa yang ke-10? Yang ke-10, bukti yang paling kuat adalah bahwa ternyata yang menjadi common enemy pihak kolonial selama ini itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Maka tahun 2002 terjadilah upaya amandemen terhadap pasal 33. Nah, ini adalah subversi yang ke-10. Jadi saya kira jelas apa yang sedang terjadi gitu. Kalau kita konsisten dengan cita-cita proklamasi amanat konstitusi sampai kepada pasal 33, maka hampir boleh dikatakan
sangat terbatas tempat bagi ekspansi kapitalisme di Republik ini. Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak. Nah, jadi kalau digambarkan, ya kan, wilayah domestik nasional itu adalah demokrasi. Supaya kalau 5 tahun harus ganti. Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak nurut pada para bankir, out. Tapi para bankir tidak pernah berganti, mereka turun-temurun, perusahaan swasta, anak beranak pinak. Ini kira-kira hanya 400 keluarga di dunia ini. Maka apa yang harus kita lakukan adalah membalik seperti yang mereka dulu lakukan. Yang mereka dulu lakukan adalah mengambil emas dan perak dari orang tua kita, mereka lebur menjadi batangan, dia simpan di berangkas, dan kepada kita dikasih toilet paper ini, kata Mahathir Muhammad. Tukarkanlah menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham, dan kemudian gunakan untuk muamalah. Karena Nabi sudah mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya, kehabisan nilai, kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. How to start? Ya, seperti Neno. Bagaimana sekarang Neno mau mulai untuk, apakah Neno akan mengganti hidup Neno? Gimana caranya? Ya, mulailah dengan menukarkan uang-uang ini sebelum kehabisan nilai. Semakin banyak kita mengedarkan uang rupiah, semakin miskinlah kita. Gitu. Dulu dengan 2 rupiah dapat 1 gram emas, sekarang 2 rupiah wujudnya saja tidak ada. Gitu. Jadi semakin banyak kita menggelontorkan uang kertas itu, semakin miskin kita. Lain dengan ini, karena ini kan mudah, 1000 jadi 100.000 tinggal rubah angka. Kalau dengan emas dan perak, 1 dirham 3 gram perak. Kalau Anda menghendaki 2 dirham, harus ada 6 gram perak. 10 dirham jadi 30 gram perak. Mengedarkan rupiah berarti menambah kemiskinan. Menambah dan mengedarkan dinar dan dirham berarti menambah dan mengedarkan kekayaan. Dan lihat, menipunya uang kertas ya. Kalau kita pakai untuk menyimpan naik haji, kalau Anda menabung dolar, maka setiap tahun naik. Saya sudah hitung ini, dan ini valid sekali. Naik setiap tahun itu 3,5%. Kalau Anda menyimpan rupiah, setiap tahun naik 5%, nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau Anda menyimpan dinar, maka dia akan turun 8% setahun. Dengan dinar, dulu naik haji 1 orang, sekarang bisa naik haji 4 orang. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu sekalian serahkan cengkeh Bapak Ibu sekalian dan menerima uang kertas, Anda 4 kali miskin. Detik itu juga dalam konteks ini. Maka serahkanlah cengkeh dan katakan, saya mau serahkan cengkeh, bayar kami dengan dinar. Bayar kami dengan dirham. Saya serahkan pala kami, bayar kami dengan emas dan perak. Saya tidak mau uang palsu ini, uang-uangan ini. Saya mau uang yang sebenarnya, uang dari Rasul SAW. Hari ini 1 dinar dapat seekor kambing. Zaman Nabi dapat seekor ayam 1 dirham, hari ini dapat seekor ayam. Tidak ada yang berubah. Sekali lagi, pemiskinan itu adalah dibikin oleh sistem. Dinar dan dirham itu selalu dicetak oleh para sultan. Jadi lihat, ketika para sultan berkuasa, para sultan berikan emas dan perak pada rakyat. Para sultan kemudian disingkirkan, diganti oleh para bankir, emas dan perak mereka ambil, diberikan kertas. Itu yang terjadi dari abad ke-19. Maka alhamdulillah pada hari ini kita melihat bahwa kesultanan sudah kembali dengan dinar dan dirham. Dan ini adalah awal berakhirnya sistem riba. Ini adalah awal dari janji Allah SWT, yamhaqu riba wa yurbi shadaqatan. Aku suburkan sedekah dan aku hancurkan riba. Kehancuran riba ditandai dengan seperti apa yang dikatakan Nabi, kehancuran mata uang kertas. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, ini adalah awal kehancuran. Dan karena itu yang harus kita lakukan adalah supaya kita tidak ikut hancur di dalamnya, kita song-song kembalinya dinar dan dirham. Dan itu berarti kembalinya sultania. Dan Ternate adalah awal dari kembalinya dinar dan dirham dan sultania, bersama dengan Kesultanan Cirebon, bersama dengan Kesultanan di Sulu. Jadi sekarang sudah ada 3 sultan yang mencetak kembali dinar dan dirham. Dan ini akan mengawali kembalinya dinar dan dirham di seluruh dunia. Jadi kalau pada abad 15, abad 16, abad 17 bangsa Ternate sudah sampai ke Madagaskar, sudah sampai ke negeri atas angin di Spanyol, maka pada abad 21 kembali Ternate sampai Spanyol. Ternate sudah kembali sampai Afrika Selatan, sudah sampai Eropa melalui dinar dan dirham yang berlaku di seluruh dunia.
Orang Amerika tidak bisa mengatakan emas saya 5 kali lipat dari emas saudara. Tidak bisa. Emas kami dari Ternate sama harganya dengan emas kalian. You 1 dinar, kami 1 dinar. You 1 dirham, kami 1 dirham. Itulah keadilan. Ya. Dinar dan dirham yang kita bicarakan ini tidak ada artinya kalau berhenti hanya di dalam ruangan ini. Dinar dan dirham harus segera berkemerincing di kota Ternate. Dan Anda semua yang harus memulainya. Seluruh penduduk Ternate menggunakan dinar dan dirham. Dan Kanjeng Sultan dari beberapa waktu yang lalu sudah mulai membagikan zakat dalam dirham. Jadi di Ternate ini sekurangnya sudah ada 1000 orang memiliki koin dirham yang dibagikan oleh Sultan. Dan itu adalah awal. Ini baru awal dari kembalinya Islam dan berakhirnya kezaliman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah segera ya ular-ular Fir'aun itu kita akhiri dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita mentaati perintah Allah SWT. Allah SWT mengatakan wa halalul bai' wa harrama riba. Aku halalkan berdagang dan aku haramkan riba. Dan uang kertas adalah riba par excellence. Di dalam uang kertas ini ada 2 riba sekaligus. Ya, jadi saya kira itu saja. Saya mohon maaf mengambil waktu agak terlalu banyak, tapi ini penting karena supaya clear semuanya. Ya. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.